kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini saya akan menyampaikan ulasan untuk meluruskan ucapan tausiah mauidhah hasanah ya dari seorang Habib yang bernama Habib Zakaria Bahashim, ketua FPI dari Kalimantan Selatan, yang berapi-api menyampaikan sebuah hadis yang mana hadis itu sangat-sangat langka ya. Bunyinya adalah man ahabba dzurriyyati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Itu saya sudah cari sampai jungkir wali itu nggak ketemu, belum ketemu saya hadisnya itu. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, kala Rasulullah SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintai aku, dan barang siapa mencintai aku, maka nanti dia bersama aku di dalam sorga. Ini hadis yang umum yang sering kita dengar. Dan ada hadis yang khusus yang serupa, man ahabba dzurriyyati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa cinta dengan dzurriyyatku, maka sungguh dia cinta dengan aku. Maka barang siapa yang cinta dengan aku, nanti ada pada diri orang itu nanti bersamaku di dalam surga. Hadis ini tidak dikatakan sebagai hadis yang sahih karena ada perawi yang tidak diketahui asal usulnya. Lah, kok ini ada hadis man ahabba dzurriyyati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, itu dari siapa yang meriwayatkan? Rawahu siapa? Hadisnya dan kitabnya apa? Dan saya juga belum menemukan, saya tidak mengatakan tidak ya, belum menemukan hadis itu, redaksi itu. Jika benar hadis itu ada, ya pastinya banyak orang yang meriwayatkannya. Saya kira hadis itu mungkin hadis buatan ya kaum Mbak Alawi sendiri. Entah dari mana, atau dari kitab-kitab sufi yang ada, atau bagaimana, saya kurang mengerti ya. Oleh sebab itu keterbatasan pengetahuan kami tentang redaksi hadis ya, mohon para pemirsa dan pendengar sekalian membantu kami untuk bisa menemukan redaksi hadis man ahabba dzurriyyati faqad ahabbani. Ya, barang siapa mencintai dzurriyyahku, keturunanku, kata Rasulullah SAW, maka dia sungguh-sungguh telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga. Kalau yang man ahabbani kana ma'i fil jannah ini masih bisa ada korelasi dengan yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba atau anta ma'aman ahbabta, itu masih ada. Tetapi yang ini loh, yang man ahabba dzurriyyati faqad ahabbani, ini saya masih belum bisa menemukan. Kalau seandainya nanti titik mentoknya itu nggak ada yang bisa menemukan hadis ini, berarti Habib Zakaria Bahashim ini berbohong, dan ini sangat berbahaya. Inna kadziban ala khatin laisa kakadzibin, inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala khatin. Sesungguhnya berdusta kepadaku itu atas namaku itu tidak sama seperti berdusta atas nama orang lain. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta mengatasnamakanku, maka dia telah benar-benar mencari tempat duduknya, tempat kembalinya di neraka. Ini yang lebih berbahaya. Saya mengingatkan, jangan menggunakan hadis-hadis yang berbahaya ini, hanya yang bertujuan untuk menggiring opini ya jamaah ya umat supaya mendukung dan menghormat kepada dzurriyyat Rasulullah SAW dengan menggunakan hadis-hadis yang palsu. Dikata di dalam kitab Al-Mawdu'at itu saya sudah cari juga nggak ketemu, atau belum ketemu lah. Saya nggak mengatakan tidak, tapi belum ketemu. Nanti kalau sudah ketemu, mari kita bahas lagi bersama. Seandainya tidak ada, kok diada-adakan, ini yang lebih berbahaya, membahayakan akidah umat. Ya, gara-gara hadis-hadis palsu ini akhirnya apa? Umat ini tersesatkan. Ya, tidak tercerahkan, malah tersesatkan.
Bahaya menyampaikan hadis palsu, itu bahaya. Karena apa? Orang awam itu tidak sampai belajar ilmu mustalah. Dia cukup percaya kepada Habib, percaya kepada seorang mursyid. Sudah pasrah bongkoan taklid bahwa apa yang disampaikan oleh Habib, kiai atau mursyid itu adalah sebuah kebenaran. Terus, loh bener ya, nggak ada kata protes, nggak ada. Jadi ini yang harus dijaga oleh para khotib dai, khususnya para Habib Ba'alawi, khususnya Mas Zakaria Bahashim, Ketua FPI Kalimantan Selatan. Berhati-hatilah kawan ketika menyampaikan dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak benar itu dawuh Rasulullah, kan berdusta namanya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Padahal Rasulullah tidak pernah menyampaikan seperti itu. Berarti man ahabba dzurriyyati faqad ahabbani, itu tidak seperti itu. Cuma di dalam redaksi yang lain, tapi ya juga masih berstatus majhul. Ada seorang perawinya yang bernama Abdullah bin Sulaiman An-Naufali yang tidak diketahui asal-usulnya. Itu meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Ini ahla baiti bukan dzurriyyati. Jadi beda. Dan cintailah keluargaku karena cinta kepadaku. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Jika kita selalu menyampaikan, mempropagandakan ya sebuah kebatilan, maka kalau tidak dilawan, tidak dijelaskan, kembali diluruskan, maka akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ini namanya propaganda, namanya sesuatu yang diulang-ulang terus, walaupun itu salah akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ini yang lebih berbahaya. Oleh sebab itu saya menyampaikan peringatan kepada Mas Ketua FPI Kalimantan Selatan, Mas Zakaria Bahashim, untuk berhati-hati menggunakan hadis-hadis yang belum pasti, apalagi hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu. Di dalam kitab Al-Maudhu'at, ya, Shahihain atau Sunan-Sunan, saya belum bisa menemukannya redaksi kitab ini. Sebab itu saya mohon bantuan kepada para pemirsa dan pendengar sekalian untuk menuliskan kolom komentar. Bila ada, saya akan mencarinya, saya akan kejar sampai ujung dunia manapun. Ya, jadi ini adalah semangat saya untuk belajar, sama-sama belajar. Tidak ada kata-kata finish, habis, tidak ada. Sampai minal mahdi ilal lahdi, sampai saya mati. Inilah moto atau semboyan kami. Mungkin demikian uraian singkat yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan dapat diambil kesimpulan bahwa kita jangan mudah untuk menyampaikan hadis yang belum jelas perawinya, sanadnya, atau bahkan hadis yang maudhu, yang palsu, karena dosanya sangat besar, ya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wallahu a'lamu bis-shawab. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.